Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetika yang beranggotakan saya sendiri Wahid Miftahuddin dan saya Ari Akbar. Kenalkan, nama saya Dwi Fitri Suryadi Cipta. Perkenalkan, nama saya Galuh Abda. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan praktikum tentang pembuatan VCO dengan enzim papain. Tujuan percobaan pada praktikum kali ini adalah untuk mendapatkan VCO atau virgin coconut oil. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Teori percobaan. Kelapa adalah salah satu hasil pertanian di Indonesia yang cukup potensial. Hampir seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan menjadi barang atau bahan yang berguna di kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk memanfaatkan buah kelapa adalah dengan mengolahnya menjadi minyak, baik minyak makan maupun minyak goreng. VCO merupakan minyak kelapa murni yang berasal dari buah kelapa tua segar yang diolah secara sederhana tanpa proses pemutihan dan hidrogenasi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Dilihat dari segi warnanya, minyak kelapa murni jauh lebih bening seperti air mineral. Selain itu, kadar air dan asam lemak bebasnya kecil sehingga kandungan asam larutannya tinggi. Minyak kelapa murni ini mengandung antioksidan bebas, sehingga mampu menjaga kekebalan tubuh. Proses pembuatan minyak kelapa murni ini sama sekali tidak menggunakan zat organik dan pelarut minyak. Dari proses ini, rasa minyak yang dihasilkan lembut dengan bau khas kelapa yang unik. Jadi, jika minyak membeku, warna minyak kelapa ini putih murni. Sedangkan jika cair, VCO tidak berwarna. Minyak kelapa murni tidak mudah tengit karena kandungan asam lemak jenuhnya tinggi, sehingga proses oksidasi tidak mudah terjadi. Namun, bila kualitas VCO rendah, proses ketengikan akan berjalan lebih awal. Hal ini disebabkan oleh pengaruh oksigen, keberadaan air dan mikroba yang mengurangi kandungan asam lemak yang berada dalam VCO menjadi komponen lain. Secara fisik, VCO ini berwarna jernih. Hal ini menandakan bahwa di dalamnya tidak tercampur oleh bahan dan kotoran lain. Apabila di dalamnya masih terdapat kandungan air, biasanya akan ada gumpalan berwarna putih. Keberadaan air ini akan mempercepat proses ketengikan. Selain itu, gumpalan tersebut merupakan komponen blondo yang tidak tersaring semuanya. Kontaminasi seperti ini secara langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas VCO. Pembuatan VCO ini dapat dilakukan secara enzimatis dengan menggunakan enzim papain dari buah pepaya. Pembuatan VCO ini dengan cara enzimatis itu merupakan pemisahan minyak dalam santan tanpa pemanasan, melainkan dengan bantuan enzim. Beberapa jenis enzim yang dapat digunakan untuk memecahkan ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak ini yaitu papain dari buah pepaya, bromelin dari buah nanas, dan enzim protease lainnya. Dengan rusaknya protein, maka ikatan poliprotein dalam santan juga akan terputus dengan sendirinya. Kemudian, minyak yang diikat oleh ikatan tersebut akan keluar dan menggumpal menjadi satu. Karena minyak memiliki massa atau berat jenis lebih rendah dibandingkan dengan air, maka posisinya itu akan berada di paling atas, disusul dengan protein, dan terakhir di bagian bawah ada air. Pertama-tama, kita siapkan daging kelapa tua 100 gram. Selanjutnya, kita parut daging buah kelapa tadi agar menghasilkan santan.
Itu kita akan mencampurkan daging kelapa 100 gram dan dicampurkan dengan 100 ml air Aquades. Dan ini 100 ml air Aquades. Kita parut kelapa tersebut dan kita tambahkan dengan air 100 ml. Kemudian kita peras kelapa tersebut untuk mendapatkan santannya. Kemudian kita diamkan santan kelapa selama 1 jam sampai terbentuk 2 lapisan. Baiklah, ini adalah foto setelah didiamkan selama 1 jam. Terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan krim dan lapisan air. Lapisan krim berada di bagian atas dan lapisan air berada di bagian bawah. Selanjutnya, bagian atas santan kita ambil. Baik, langkah selanjutnya. Santan yang telah kita diamkan selama 1 jam akan terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan bawahnya kita buang dan lapisan atas kita ambil sebanyak 50 ml dan campurkan dengan 0,5 gram enzim papain. Ini enzim papain. Kita campurkan ke dalam 50 ml santan. Setelah ditambah enzim papain, kita aduk selama 30 menit kurang lebih. Kemudian kita tutup dengan rapat dan kita simpan selama 20 jam sampai dia terbentuk 3 lapisan. Setelah 20 jam lamanya, maka akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan yang akan kita ambil adalah lapisan paling atas. Di
Didapatkanlah rendeman berat krim santan sama dengan 50 gram, berat VCO 9 gram. Rendeman VCO yaitu berat VCO per berat krim santan dikali 100%, yaitu 9 gram per 50 gram dikali 100%, sehingga didapatlah hasilnya 18%. Untuk pembahasannya, pada praktikum kali ini adalah pembuatan virgin coconut oil atau VCO dengan bantuan enzim papain. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah mengetahui cara pembuatan VCO dengan bantuan enzim papain. Dalam pembuatan VCO ini, kami menggunakan kelapa muda yang sudah diparut sebanyak 100 gram dan 100 ml air, serta enzim papain sebanyak 0,5 gram. Pada saat kelapa parut yang telah ditambahkan air dan diperas, didapatkanlah santan. Santan yang dihasilkan ini kemudian didiamkan selama 1 jam pada suhu kamar. Setelah santan didiamkan selama 1 jam, terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan atas krim santan dan lapisan bawah adalah air. Lapisan atas pada santan atau krim ini kemudian diambil sebanyak 50 ml dan ditambahkan dengan endapan enzim papain sebanyak 0,5 gram, sehingga menghasilkan santan yang berwarna putih keruh. Campuran ini kemudian diaduk selama 30 menit sampai rata, dan setelah itu, campuran ini didiamkan selama 20 jam dalam keadaan tertutup rapat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan luar, sehingga enzim dapat bekerja dengan baik, dan minyak yang dihasilkan masih steril. Fungsi penambahan enzim papain ini sendiri adalah untuk memecah ikatan peptida menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dari proses pemecahan ikatan tersebut, akan diperoleh kandungan minyak kelapa murni yang dikenal dengan istilah virgin coconut oil. Setelah didiamkan selama 20 jam, campuran krim santan dan enzim papain ini akan membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan atas terdapat blondo atau padatan yang merupakan pengotor dalam bentuk campuran, zat padat dan sedikit kandungan VCO. Walaupun blondo atau padatan ini memiliki massa yang berat, namun karena ketidakmampuannya menembus pori-pori VCO yang terbentuk, maka endapan ini terdapat pada lapisan atas. Lapisan tengah berwarna putih keruh dan lapisan bawah yaitu air yang masih terkandung di dalam santan. Baiklah, itu tadi hasil percobaan kami tentang pembuatan VCO dengan enzim papain. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.